Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok B4 mata kuliah Manajemen Project. Di sini bersama saya sendiri Irdapis Dewa NRP 15 2018 059. Kemudian ada rekan tim saya Anggito Aparizi NRP-nya 15 2018 062 dan ada satu lagi Muhammad Skendi Pradapta NRP 15 2018 066. Nah, di sini untuk tugas kami sendiri yaitu membuat web atlas WebGIS ya. Jadi langsung aja kita search di Google. Ini kebetulan udah di hosting, jadi tinggal cari aja atlas sulawesi.myid. Nah, untuk tampilan awal sendiri itu seperti ini ya. Nah, untuk tampilan awal. Kemudian ini ada juga untuk mode drag mouse-nya, jadi bisa di scroll-scroll. Kita aktifin dulu. Nah, berubah ya kursornya. Nah, selanjutnya ini ada fitur search untuk berbagai nama ya. Kayak misalnya kita cari daerah Palu. Nah, di mapnya juga langsung menuju ke daerah Palunya sendiri. Ini titik untuk Kabupaten Palu atau Kota Palu. Nah, di sini langsung untuk letaknya langsung seperti ini. Kota Palu merupakan kota 5 dimensi. Untuk koordinatnya sendiri, ini ada 0,5/1,20 lintang utara. Nah, selanjutnya kita coba search daerah lain ya. Jangan di-search, coba misalnya diklik. Misalnya kita klik daerah mana ini? Oh, ini. Nah, ini Bolang Mongondo Utara ya. Nah, di sini ada Bolang Mongondo Utara, ada lambang kabupaten atau kotanya, kemudian untuk penjelasan daerah geografis dan lintang bujurnya. Nah, di sini ada fitur yang lain ya, kayak budaya, infrastruktur, sama sumber daya. Misalnya kita klik budaya. Nah, di sini budaya di sini ada Papugat, terus ada Posat atau Makulidu. Nah, misalnya ada upacara-upacara juga. Selanjutnya ada infrastruktur. Nah, di sini untuk infrastruktur sendiri untuk pembangunan di daerah Bolang Mongondo Utara ini seperti kegiatan yang sinkronasi dan koordinasi dari daerah pemerintah sendiri. Nah, selanjutnya untuk sumber daya yang ada di kabupaten ini, nah misalnya kayak produk domestik ini kan, kemudian produk domestik regional bruto, sektor ekonominya juga udah ada listrik, gas, air bersih, bangunan, terus perdagangan. Nah, ini juga udah bisa diklik untuk daerah-daerah. Nah, ini langsung pindah ke daerah Bone Bolango, terus bisa digeser-geser juga ya untuk mapnya. Nah, langsung Sopeng ini udah ada data-datanya untuk daerah-daerahnya, batas wilayah segala macam. Ini udah bisa lah dipakai untuk map ini. Nah, ini untuk Bonama udah berubah juga, Bonama kabupatennya, logonya udah ada semua ya. Ini Kabupaten Buna. Setiap kita klik pasti berubah. Nah, selanjutnya ini ada login as yang akan dilanjutkan dijelaskan oleh rekan tim saya Muhammad Skendi. Misi saya lanjutkan. Di sini kita langsung coba klik login as. Nah, di sini ini udah ada username sama passwordnya yang udah ke-save di sini. Adminnya. Di sini kita simple aja, kita coba masuk. Nah, langsung masuk ke sini ya. Nah, ini data-datanya kayak yang tadi Bolang, ini bisa diupdate langsung dari sini, diubah atau memasukkan, atau mungkin ada yang harus diedit, bisa langsung ke sini. Sama yang lainnya terus ke bawah. Nah, seperti ini. Ini harusnya di sini logonya udah ada ya, tapi ini nggak tahu kenapa nggak ada. Nah, seperti ini. Tapi nggak ngaruh ya ke mapnya. Di mapnya masih tetap ada logonya. Paling seperti itu untuk datanya. Oke, paling udah dilanjut lagi sama gitu.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Matal Farizi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan dari penjelasan sebelumnya mengenai shortcode-nya. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman ataupun framework-nya. Dari sini bahasa pemrograman yang kita pakai adalah PHP, yang dimana framework yang kita pakai juga adalah Coordinator 4. Dan dibantu untuk sistem stylishnya menggunakan CSS, JavaScript, dan juga ada juga Ajax-nya juga. Nah, di sini untuk sistem pertama kalinya kita membuat sebuah modelnya dulu. Di sini juga kita menggunakan MVC, yaitu model, controllers, dan juga view. Yang dimana model itu berfungsi untuk menyimpan database-nya. Dan juga ada controllernya untuk membantu berhubungan dari view kepada model. Dan juga dilanjutkan dengan routes. Nah, view-nya sendiri untuk menampilkan atau untuk menampilkan sebuah controllernya yang sudah diedit. Nah, di sini pertama kali kita membuat sebuah .nv-nya dulu, yang dimana di sini .nv-nya itu untuk menghubungkan database-nya. Yang dimana di sini database kita menggunakan Kapcode dan juga menggunakan MySQL-nya. Nah, untuk database-nya sendiri kita di sini di sini ini adalah database dengan tabel info underscore 1. Nah, di sini di mana kita ada field-nya yaitu ada profno, kapcode-no untuk nomor dari kapcode-nya, dan juga ada nama dari kapcode-nya sendiri. Di sini juga ada budaya, infrastruktur, sumber daya, dan letak geografinya. Nah, selanjutnya di sini kita membuat sebuah model. Ini di mana model itu kita beri nama adalah map modelnya. Di sini dengan kita membuat sebuah menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang pertama kita protect-nya dulu tabelnya, yang itu adalah info underscore 1, dan juga ada primary key-nya dengan nama no, dan juga ada allow field-nya ataupun isi dari field-nya. Ada profno, kapcode, budaya, infrastruktur, sumber daya, letak geografi, layout-nya, dan juga logonya. Nah, selanjutnya di sini kita membuat sebuah controller. Nah, di sini juga kita menggunakan sistem API, yang dimana untuk menghubungkan pihak ketiganya. Nah, sini adalah sistem dari API kita, yang dimana kita menggunakan library daripada koordinator 4-nya, yang dimana kita ambil yaitu response rate-nya. Kita di sini kita beri nama ada API controls-nya untuk controllernya, dan kita menggunakan response rate dengan memprotect request-an untuk setiap search-nya. Misalkan di sini tadi contohnya yang sudah dijelaskan oleh Davis Dewa, yang dimana kita menggunakan sistem search. Jadi di situ pas kita klik search, kita cari dulu namanya. Misalkan kalau misalkan ketemu namanya, maka akan muncul hasil daripada nama yang sudah dicarinya. Seperti ini misalkan. Di sini kan tadi ada namanya Minahsa. Nah, di sini akan muncul nanti Minahsanya. Seperti itu untuk API-nya. Nah, untuk contoh dari sebuah request-nya, kita bisa melihat di bagian bisa kita lihat di bagian yaitu inspect-nya. Nah, di sini inspect-nya
Nah, di sini inspect-nya. Jadi untuk ngeliat API-nya kita bisa ke inspect-nya. Misalkan di sini kita cari lagi. Ini untuk tampilan mobile ya. Kita bisa kayak gini. Kita juga bisa search by name-nya untuk memunculkan informasi-informasi penting kita. Misalkan di sini kita masukin Minahasa Utara. Nah, di sini untuk kita ngeliat daripada itunya kita bisa di sini. Nah, ini adalah request-an yang ada di API-nya. Misalkan di sini dengan nama goals, code sama dengan Minahasa. Kita cari datanya sesuai daripada Minahasanya. Di sini juga ada headers-nya, kita mulai database. Di sini juga ada preview-nya. Ini adalah data yang kita ambil menggunakan API-nya, yaitu menggunakan data JSON-nya. Oke, untuk melihat selebihnya lagi, kita bisa langsung ke codingannya. Di sini kita ambil yang dimana untuk memudahkan kita lihat roots-nya dulu. Nah, root-nya ini kita ambil daripada yang di inputannya. Jadi ataupun yang ada di post-nya, get post-nya. Jadi kita ambil /API/goals yang dimana ada di API controller goals-nya yang kita buat tadi sebelumnya. Nah, di sini. Ini untuk sistem search-nya itu kita ambil modelnya dulu, map model, dan selanjutnya kita ambil data what-nya itu kita ambil this request get var cupcode yang berfungsi kita ambil dari data inputannya berupa cupcode, dan juga kita cari ini untuk logic ininya itu saya buat dengan cara kita membuat variabel data yang dimana kita ambil database-nya di mana dengan nama cupcode dan kita ambil get var-nya ataupun kita ambil inputannya. Kita cari dari awal sampai bawah dengan bantuan library force-nya. Nah, baru di sini kita return this response data yang berfungsi untuk kita balikin lagi data nilainya ke JSON-nya. Makanya menggunakan response data. Nah, untuk melihat lebih detailnya lagi, mungkin saya akan lanjutkan ke dalam home-nya. Nah, ini untuk function search-nya. Jadi kalau misalkan kita inputannya itu, kita ambil pertama, kita buat variable data usage-nya itu dengan dokumen mengambil ID, code dengan hasil. Jadi di sini untuk codingan yang get JSON-nya itu, kita membuat JSON di code-nya. Jadi kita ambil, ini mana, kalau misalkan udah keisi, kita cari datanya. Jadi kalau misalkan /API/goals, kita cari dengan parameter cupcode sama dengan kita ambil daripada by name search-nya. Jadi kalau misalkan setiap kita search, maka kita cari cupcode-nya dengan nama apa nih. Kalau misalkan dia ketemu down, misalkan kita ketemu di down, kita ambil function-nya dengan data. Jadi kita tampilin sesuai daripada database-nya, seperti data cupcode, data letak geografi, letlon, data budaya, dan selebihnya, seperti infrastruktur sumber daya, letlon-nya, untuk menampilkan pop-up-nya. Nah, kalau misalkan fail ataupun datanya misalkan terpencet nih untuk bagian API-nya, dia fail atau tidak ketemu, maka akan muncul alert-nya, data tidak ditemukan. Seperti contoh, misalkan seperti ini. Jadi, misalkan kita cari maka akan muncul alert data ditemukan. Artinya API tidak bisa mencari apa data yang ada di database-nya. Itu bisa dilihat dengan sebuah kesalahan. Ini kita mau reaction. Nah, ini akan muncul kesalahan. Jadi, violate untuk load daripada server responnya. Ini tidak menghambat daripada search datanya, tetap masih bisa search juga. Seperti itu. Ini untuk by name search-nya, untuk codingannya. Nah, di sini juga ada codingan untuk atlasnya atau mapnya juga. Kita di sini menggunakan get JSON yang dimana public-nya itu folder map dan kita cari solusi copy.json-nya. Di sini juga kita menggunakan GeoJSON untuk map-nya. Nah, pertama kita var GeoJSON-nya sama dengan l.geojson. Jadi L ini adalah map daripada yang kita buat seperti di atas ini. Nah, jadi var map sama dengan l.map. Seperti itu untuk map. Nah, di sini juga ada kita ambil beberapa variabel dari leaflet-nya atau library dari leaflet-nya seperti style, kita buat function style, terus juga on each feature,
on each fitur. Dan sini berfungsi untuk jika kita klik sebuah map. Nah, ini adalah function daripada on each fiturnya. Ada fitur dan juga layer. Di sini kita misalkan kita klik, maka map dragging disable, ataupun kita nggak bisa ngedrag sebuah kita nggak bisa ngedrag mapnya. Nah, di sini juga kita ambil. Jadi kalau misalkan layer.onClick itu, setiap kita klik layernya ada di map, maka map fit bounds-nya akan ngezoom. Jadi kita ngezoom sesuai dari target yang kita klik. Nah, seperti itu munculnya. Kita munculkan fitur properties.provinsinya. Dan juga misalkan kita klik nih, kita kan mengambil sebuah data, kita sesuaikan data kita melalui JSON dan juga sesuaikan data yang ada database-nya. Itu. Jadi kalau misalkan kita cupcode-nya sesuai daripada yang kita klik, misalnya klik kita membawa cupcode-nya Minasa, maka akan muncul data yang sesuai daripada Minasa yang database kita. Seperti itu. Ini juga ada get by element ID-nya juga untuk memunculkannya. Juga ada info detailnya memunculkan data cupcode, budaya, sumber daya, infrastruktur, letak geografi, dan juga data logonya. Setiap kita klik, maka muncul logo di dalam sidebar kita ataupun di dalam kanvas kita. Seperti itu. Jadi kalau misalkan gagal pun kita tidak bisa menemukannya. Kita klik nih, nggak bakal bisa nemuin. Dan juga di sini ada mouse over-nya. Mouse over itu adalah sama dengan kayak kita setiap menyentuh apa kita klik, kita sentuh, maka akan memunculkan hover style-nya. Seperti itu. Dan juga ada, nah ini mau hover style ini diambil dari function yang ada di hover style-nya. Seperti itu. Dan juga ada mouse out-nya. Setiap kita keluar daripada mouse, maka akan ngebawa ke nilai awal, yaitu default style-nya. Dan juga ada click style. Setiap kita klik, maka akan muncul. Mungkin seperti itu. Dan juga ada highlight-nya, get control, dan juga dot zoom-nya. Nah, mungkin sekian dari saya. Nah, untuk selebihnya kita lihat publiknya ataupun data-data yang ada di publiknya seperti map kita. Nah, Sulawesi Kopi ini yang ngebawa beberapa fitur dan juga nama, cupcode, dan juga selebihnya seperti ada desa dan juga semacamnya. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata ataupun tipe-tipe kata. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.